Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2774 hari Renungan Pagi di Mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 12 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat ia akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan gambaran bahwa hidup ini sama seperti dengan pertandingan. Amin. Di mana kita masing-masing, orang-orang percaya, harus mencapai garis akhir, harus mengakhiri pertandingan hidup ini sampai di garis finish. Amin. Saudara, pertandingan yang kita jalani sekarang ini bersifat kekal. Haleluya. Siapa yang menang dalam pertandingan iman ini akan mendapat hidup kekal, akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pemenang dalam pertandingan iman ini? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus disiplin berlatih. Amin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7b dan ayat 8a di sana berkata, latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendisiplinkan diri kita untuk beribadah. Latih diri kita untuk beribadah. Latih otot-otot rohanimu. Supaya apa? Supaya kuat dalam Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen, tapi sayang saudara, mereka ele-elean kalau ibadah. Mereka menjauhkan diri kalau ibadah. Bukannya semakin dekat dengan Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan kali kedua, mereka malah menjauhkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ibadah itu tidak mengenakan saudara.
di mana kita mungkin sudah lelah dalam bekerja, dalam berusaha, lalu kita datang, saudara, kita duduk manis, memang itu melelahkan, tapi itulah pertandingan iman kita. Amin. Kita harus mendisiplinkan diri kita supaya kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali orang Kristen keok sebelum bertanding. Karena apa? Tidak melatih diri mereka beribadah. Ada orang datang beribadah tetapi apa, saudara? Sudah KO duluan, sudah tidur. Saudara ya, dikasih Tuhan, sangat-sangat miris kalau saudara hamba Tuhan tetapi dalam ibadah saudara tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara melecehkan Tuhan dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mendisiplinkan dirinya dalam ibadah, mereka keok sebelum bertanding. Mereka orang-orang yang kalah dalam pertandingan iman. Memang saudara, saya akui ketika kita dalam ibadah, kita duduk diam, memang itu peperangan yang luar biasa. Saudara, kadangkala iblis membuat kita tidak fokus, tidak konsentrasi, membuat kita ngantuk. Saudara, tetapi itulah pertandingan yang sesungguhnya. Mereka yang menang adalah mereka yang mendisiplinkan dirinya dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen ya di saat ibadah mereka tidak menghormati Tuhan dalam ibadah itu. Mereka sibuk dengan HP mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mendisiplinkan diri kita dalam ibadah ini. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya belajar tentang kata ibadah dalam bahasa aslinya aboda. Jadi orang-orang Israel melakukan ibadah itu ketika mereka melayani Tuhan. Melayani jemaat itu ibadah. Ketika mereka berdoa, mereka membaca firman, merenungkan firman Tuhan, itu ibadah. Amin. Aboda ini juga bicara tentang pekerjaan. Ketika saudara bekerja sebagai karyawan, saudara memberikan pelayanan yang luar biasa, sudah melakukan segala sesuatu, saudara memberikan yang paling terbaik sama seperti untuk Tuhan, itu ibadah. Sama seperti dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu ibadah. Amin. Saudara, di dalam rumah tangga, baik suami mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, itu ibadah. Istri, dia melayani suami, dia menjadi ibu yang baik buat anak-anak, itu juga ibadah. Amin. Tapi ibadah sentral kita dalam kehidupan kita ya ada di dalam kebaktian minggu. Ibadah dalam persekutuan gereja. Itu yang harus kita kerjakan, di mana kita harus hadir sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Kita ada di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadikan tempat pelayanan kita itu tempat kita berlatih, dan kita harus disiplin. Kalau kita tidak disiplin, ya kita pasti akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendisiplinkan diri kita dalam ibadah. Amin. Memang disiplin itu gak enak, tapi itu harus kita jalani, harus kita lakukan. Amin. Memang dalam ibadah, sudah apalagi hari Minggu ada ibadah pagi, saudara, kita harus bangun pagi, kita harus mandi pagi, air yang sangat dingin, atau perjalanannya mungkin dalam perjalanan hari itu hujan deras, tapi kita tetap berusaha berupaya untuk hadir dalam ibadah itu. Itu adalah mendisiplinkan diri kita dalam ibadah. Amin. Di saat kita beribadah, jangan terlambat. Kita harus datang lebih awal. Kita mempersiapkan segalanya. Memang capek, saudara. Tetapi kita harus mendisiplinkan diri kita dalam ibadah. Di saat ibadah berlangsung, saudara, jangan sibuk dengan HP saudara. Jangan masuk keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita konsentrasi. Amin.
mendengarkan firman Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendisiplinkan diri kita dalam ibadah. Karena pada akhirnya orang-orang yang mendisiplinkan diri mereka dalam ibadahlah yang akan keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita menang dalam pertandingan iman ini? Saudara, fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita akan tersesat. Kita akan melenceng jauh dari sasaran. Bapak Ibu Saudara harus fokus kepada Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, iblis gak suka kalau saudara fokus kepada Tuhan. Makanya apa saudara? Ketika dalam ibadah, iblis mau menggiring saudara, sehingga saudara lebih fokus kepada HP saudara. Saudara dibuat senyaman mungkin dalam ibadah sehingga saudara mulai mendengkur tidur. Karena iblis tidak mau saudara fokus pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Di saat saudara memuji, menyembah, saya yakin dan percaya orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan menikmati pujian penyembahan itu. Di saat firman Tuhan disampaikan, dia akan mengabaikan yang lain. Dia fokus pada pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang dalam ibadah gak fokus. Temannya di sebelah diam, lagi fokus mendengar firman, dicolek, diganggu saudara. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan disampaikan dalam ibadah, orang ini ya dibuat gelisah oleh iblis sehingga keluar masuk mengganggu yang lain. Ada anak kecil yang menangis, orang tuanya mungkin jengkel sekali. Caranya yang gak benar saudara, untuk mendiamkan anak yang lagi nangis, bukannya dia menenangkan, malah ditambah cubit. Yang membuat anak itu histeris, berteriak karena sakit dicubit oleh orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah itu mari kita mau fokus kepada Tuhan. Selama anak saudara mungkin tidak mengganggu, sudah biarkan saja. Tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Kalaupun saudara bisa menahan, saudara buang air, tahan saja sampai firman Tuhan selesai, baru saudara pergi ke toilet. Saudara tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam ibadah ada yang menelpon saudara, saudara abaikan. Saya sangat-sangat miris melihat hamba Tuhan lebih mementingkan HP mereka daripada firman Tuhan. Di saat firman Tuhan disampaikan, sudah abaikan dulu. Saya kalau lagi ibadah sudah, saya nggak peduli dan siapapun yang telepon saya tidak akan terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokuslah pada Tuhan. Amin. Saudara, kalau sebagai pemimpin, saudara memberikan teladan yang nggak baik, jemaat saudara juga akan menyepelekan firman Tuhan. Di saat firman Tuhan disampaikan, saudara keluar terima telepon, nah jemaat akan ikut saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mengenal banyak hamba Tuhan tuh model-model seperti itu, yang mengajarkan kepada jemaat bahwa firman Tuhan nomor sekian, terima telepon dulu, ini yang paling utama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokuslah pada Tuhan. Amin. Orang yang fokus pada Tuhan, mereka lah yang akan capai garis akhir. Amin. Mereka yang akan sampai kepada garis finish. Amin. Haleluya. Fokus kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita menang dalam pertandingan iman ini? Yang ketiga, saudara harus konsisten. Harus setia sampai akhir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam kesetiaan kita itu diuji melalui penderitaan, penganiayaan, kesulitan hidup. Kita diuji untuk setia kepada Tuhan. Ada banyak orang baru diuji sedikit sudah gak setia. Baru mengalami pergumulan,
saudara sudah tidak setia. Ada banyak orang juga saya melihat di dalam pelayanan, kalau masih susah, masih miskin, masih menderita, setia kepada Tuhan luar biasa. Tapi setelah mulai diberkati, sudah berkelimpahan, sudah mulai berubah setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang Tuhan lihat itu kesetiaan dalam hal-hal yang kecil? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhanlah yang akan sampai kepada garis akhir dalam hidup mereka. Amin. Setialah sampai akhir hidupmu. Tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia walaupun ada banyak tantangan, tetap setia kepada imanmu. Amin. Haleluya. Karena orang-orang yang konsisten, yang setia itulah yang pada akhirnya mereka keluar menjadi orang-orang yang menang, yang berhak atas keselamatan yang Tuhan Yesus sudah janjikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang menang. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara bahwa hidup kita ini adalah seperti pertandingan iman. Makanya saudara harus disiplinkan diri saudara untuk beribadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi justru semakin dekat, semakin lekat, semakin erat dengan Tuhan dalam ibadah. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua kita belajar orang-orang yang keluar menjadi pemenang adalah orang yang fokus kepada Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, orang-orang yang keluar menjadi pemenang dalam pertandingan iman ini adalah orang-orang yang konsisten. Orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hayat mereka. Mereka tetap konsisten, tetap setia, dan mereka akhirnya keluar menjadi pemenang dalam pertandingan iman ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber daripada segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.